Peringkat pertama ada di Kabupaten Bandung, peringkat kedua di Kabupaten Karawang, ya, dan berikutnya di 6 kabupaten lainnya. Terima kasih kepada pembawa acara dan kepada Wanusuari TV. Tadi sudah dipaparkan begitu panjang lebar dan juga sudah dibedah baik dari sisi perspektif politiknya, perspektif hukumnya, dan juga dari sisi APBD-nya. Saya hanya sedikit menambahkan apa yang sudah dibicarakan oleh pembicara yang terdahulu. Di Indonesia ini politik dan hukum tidak bisa dipisahkan, sangat tidak bisa dipisahkan. Hukum itu akan lahir karena ada politik, dan terkadang kita itu dibodohi untuk tidak masuk ke ranah politik. Kalau kita tidak bisa masuk ke ranah politik, kita tidak akan bisa masuk untuk membuat di dalamnya yaitu undang-undang. Karena yang melahirkan dan memproduksi itu adalah legislatif. Di sini kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana kita memilih legislatif untuk supaya hukum dan undang-undang itu sebagaimana yang kita harapkan sebagai anak negeri. Kalau di lembaga saya namanya anak negeri, kenapa lembaganya saya sebut anak negeri? Karena ini untuk seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Equality before the law, persamaan hak hukum bagi seluruh warga negara itu harus ada. Namun kenyataannya dari judul ini sangat menggelitik, dan benar adanya Wanusuari sangat berani untuk memunculkan ini, karena ini sebenarnya masalah ini sudah dari zaman A sampai zaman hari ini. Zaman A sampai zaman hari ini tidak ada petahana yang mampu dan ikhlas untuk diganti. Ya, satu itu. Karena apa? Karena politik itu adalah satu kepentingan dan berbagi, sangat berbagi. Jadi kalau kita tidak menyatukan korelasi hukum dan politik, ya kita akan selalu akan begini terus. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana caranya. Ini maaf saya tidak akan pada fokus, cuma akan pada satu sisi the other side ya, sisi yang lainnya, bahwa sosialisasi hukum itu yang harus kita tanamkan. Nah, kita filosofinya yang mudah-mudah saja. Kita misalnya memilih Om ini karena tetangga saya, saudara saya, dan pengen jadi bupati. Saya tidak mungkin nggak pilih dia. Maaf, walaupun dia mungkin hanya SMA, knowledge hukumnya pas-pasan, tapi karena saya dekat, saya kenal baik, dia juga pernah berjasa sama saya tidak mungkin nggak milih dia. Ini salah, dan ini yang terjadi di Indonesia. Fanatis pada satu warna itu tidak fanatis kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya senang si A, bagaimanapun si A itu pasti dibenar-benarkan dengan B-nya, wah B mah jelek. Nah, kita perspektif hukumnya ini tidak masuk akhirnya.
Hukum itu akan jalan ketika kita faham hukum positif dan ketika kita faham akan adab. Nah, ini hukum positif dan adab tonggak demokrasi, dan ini belum ada. Hukum positif dan adab adalah tonggak demokrasi. Kembali kepada APBD itu demikian, karena saking akan mempertahankannya dengan berbagai cara, dengan berbagai satu sistem yang secara hukum benar, tapi secara adab tidak. Nah, perspektif hukumnya dan antara politik dan hukum untuk dalam pilkada ini hanya satu. Mari sama-sama kita belajar untuk memilih. Karena selama ini kita tidak pandai untuk memilih. Kita hanya dikasih kaos, dikasih selembaran merah, entah satu dan dua. Ini kita akan dimanfaatkan oleh yang berkepentingan yang akan menjadi calonnya itu. Calonnya itu ya dengan cara yang lain, dengan cara ini bagaimana dapat untuk yang tadi tsunami sembako. Nah, itu nggak mungkin dari kantong pribadi, tidak mungkin dari kantong pribadi, terkecuali pilihan kepala desa dipastikan dari kantong pribadi, bukan dari ADD. Dan itu saya pastikan. Makanya kalau pemilihan kepala desa, ya biarin sah-sah saja iya. Tapi kalau pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dananya dana kita. Kenapa dana kita? Bapak bayar pajak, Bapak bayar pajak, nah, itu duit kita. Nah, bagaimana caranya? Mari sama-sama supaya hukum dan politik yang akhirnya endingnya APBD itu tidak semrawut, tidak ada jalan lain, sosialisasi hukum, dasar hukum, hukum positif dan adab kita harus berbanding lurus. Yang ada, nah, saya tidak mengatakan orang lain, saya mengatakan dengan diri saya sendiri. Yang ada itu saya selalu mengatakan benar. Yang ada itu saya mendukung A dengan sekuat tenaga. Saya mendukung bapak ini mau jadi bupati dengan sekuat tenaga. Karena apa? Mungkin tiap malam sudah di briefing. Nanti strateginya begini, strateginya begini. Nah, itu sudah pada kesalahan korelasi hukum dan politik. Demikian, mungkin banyak salah, tapi mudah-mudahan ada benarnya walaupun sedikit. Nah, karena salah datangnya dari saya, benar pasti dari Allah. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami offerkan tepuk tangannya buat bapak-bapak yang di depan ini. Nah, biar lebih menarik pertanyaan tadi setelah saya simak dari Bapak Umar, ada sedikit nih Pak, biar lebih menarik lagi tema kita kali ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Ternyata tadi saya menangkap bahwa pelanggaran-pelanggaran tentang kepala desa atau kades atau ASN itu di undang-undang di Rakor itu kena sanksi yang fatal katanya, atau istilahnya di mutasi lah atau inilah ya, atau yang lain Pak ya. Nah, ternyata bukti di lapangan tidak seperti itu. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana perihal putusan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para kades dan ASN yang putusannya hanya dikasih administrasi saja, gitu. Kasih sanksi administratif saja. Nah, untuk Bapak, gitu ya, Bapak yang kedua, pertanyaan kedua adalah kenapa pasal tentang pidana pemilunya jarang dikenakan dengan alasan tidak memenuhi unsur oleh Bawaslu dan Sentra Gakumdu. Silakan. Ya, kalau saya amati
dari rezim pemilu dan rezim pilkada ini kan menurut konstitusinya berbeda. Ya, itu pertama. Yang kedua, memang rezim hukumnya hukum administratif ya. Saya bukan ahli hukum, tapi yang saya pahami begitu. Sehingga putusan-putusannya pun sangat bersifat administratif. Nah ini yang secara politik memang tidak ada efek jerak, ya. Tidak ada efek jerak. Bagaimana sebuah pelanggaran di pilkada itu bisa setidaknya menjadi warning atau menjadi perhatian semua paslon bahwa ketika mereka melanggar itu punya konsekuensi yang berat. Misalnya tadi yang saya sebutkan di pasal 71 ayat 5 itu tentang sanksinya pembatalan sebagai calon oleh KPU. Ini kayaknya mimpi saya kira di penegakan hukum pilkada kita, ada paslon yang didiskualifikasi dari pilkada karena pelanggaran-pelanggaran tadi. Padahal secara faktual itu banyak terjadi di lapangan. Jadi punten kan soal hukum itu respon saya agak kurang paham utuh sebetulnya. Tapi prinsipnya itu. Kedua, ini soal integritas pengawas pemilu. Ketika mereka tentu ada di sebuah ruang yang bukan ruang kosong ya, dia ada dalam sebuah ruang politik yang tarik menarik kepentingannya sangat tinggi, tekanan-tekanan dan sebagainya. Ini juga yang saya lihat Bawaslu kurang bisa memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka untuk lebih keras lagi, lebih tegas lagi ketika terjadi pelanggaran pilkada. Memang hampir semua yang saya tahu, semua pelanggaran ini baik oleh paslon 1, 2, 3 itu mereka laporkan dan itu direspon oleh Bawaslu. Tapi bagaimana tindak lanjut atau apa putusan hukum atau putusan dari Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran itu yang publik kadang tidak tahu. Jadi kasusnya tahu, tapi akhirnya bagaimana itu kita tidak tahu. Ini juga ada sebuah informasi yang tertutup. Padahal menurut saya misalnya isu-isu yang setidaknya yang viral di media gitu, di media sosial, karena publik banyak yang tahu ada satu pelanggaran, seharusnya juga hasil dari putusan Bawaslu atau tadi Gakumdu itu juga dipublikasikan apa putusan itu. Saya kira yang saya bisa berkomentar pelanggaran hukum. Mungkin dari Bapak ada kenapa pasal pidana penjara jarang dikenakan. Mungkin ada pandangan lain dari Bapak. Ini sudah pertanyaan klasik ya, dan ini selalu terjadi di kita. Jadi rantai independensi daripada KPU dan Bawaslu itu selama ini rantai independensinya itu ada bolong-bolong. Dan juga unsur pidananya itu hanya unsur pidana administrasi. Akhirnya akan ke PTN dan itu akan panjang waktunya. Saya bermimpi, lembaga mana negeri ini bermimpi dalam pilkada ini bukan hukum administrasi, tapi harus masuk ke pidana umum. Dan ini perlu banyak dukungan masyarakat. Karena apa? Ini sudah tidak beda sama tindakan pidana korupsi, hanya beda kemasan saja. Namun ini dikemasnya lebih halus. Nah, ini mimpi lembaga keuangan negeri bahwa penyalahgunaan guna dari pilkada ini harus masuk ke pidana, bukan hanya pada pidana administrasi. Dan ini susah. Kenapa susah? Saling tarik menarik kepentingan. Karena yang membuat undang-undang juga orang-orang yang berkepentingan. Kembali lagi, mari kita cari dan belajar untuk memilih
orang yang benar pada tempatnya, supaya hukum pun berjalan dengan apa adanya. Kalau tetap begini, pertanyaan ini 10 tahun yang akan datang sama. Pertanyaan itu sama. Kalau tidak dilarikan ke pintu, itu sama. Itu saja. Barangkali tidak berkeras lagi. Nanti sebelum ke bahas yang lain, ini ada persamaan dengan yang akan kita alami saat ini. Mungkin sebelum ke yang lain, kita alhamdulillah kita sudah kedatangan Bapak Haji Saptiaji sama Bapak Iwan. Kami persilakan untuk ikut silakan untuk ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Iwan, Pak Iwan Setiawan, ya. Ternyata tidak seperti yang di lapangan, Pak ya. Maka Pak. Jadi jadi kalau begitu tadi yang sambil kita menunggu Pak Iwan, mungkin kalau begitu mereka sebenarnya tahu Pak ya tentang undang-undang pelanggaran itu, gitu ya Pak ya, tentang undang-undang yang tadi Bapak sebutkan tadi, tapi ternyata di lapangan berbeda, gitu ya Pak ya. Cuma bedanya tipis saja mungkin dengan keadaan kita sekarang COVID ini, hanya cuci tangan untuk mulut. Oke, sebelum kita ke yang lain nih, kebetulan sebenarnya pertanyaan ini yang lebih tahu adalah Pak Saptiaji sebenarnya, yang ini Pak Saptiaji. Mungkin kita juga akan nanti ada Pak Iwan. Kita akan ingin tahu juga nih pandangan menurut Pak Saptiaji ini. Dengan Pak Iwan, nanti juga ada Pak Iwan belum datang ya? Sudah datang. Mungkin buat Pak Saptiaji, nih, menurut Bapak nih, efektifkah sanksi administrasi yang dikenakan kepada para pelanggar? Efektifkah? Menurut Bapak nih, bagaimana? Sambungan aja sama ada Bapak ini. Efektifkah? Gitu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pernyataan dari moderator saya ambilnya saya salah banget ya, karena saya hanya sebatas mahasiswa yang belum selesai. Kebetulan saya menjadi sebagai ketua DPD mahasiswa Pancasila Provinsi Jawa Barat atau Islam Pancasila. Sangat menarik, saya sempat mendengar beberapa hal terkait dengan penegakan atau supremasi hukum dalam kontestan pilkada Kabupaten Bandung ini. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa banyak celah yang merongrong terkait dengan supremasi hukum di negara kita, wabil khusus Kabupaten Bandung yang hari ini sedang mengadakan hajat nasional masyarakat Kabupaten Bandung. Terkait dengan pertanyaan yang tadi berbicara etis dan tidak, saya pikir administratif itu seharusnya menjadi satu panduan yang mutlak ada. Karena apa? Karena konten administratif itu tidak bisa dikalahkan dengan politik itu sendiri. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan tahapan dan mekanisme yang harus dilalui. Kalau politik dari 1 menjadi 2 bisa, 2 kali 2 bisa jadi 16. Itu tergantung siapa yang memerankannya atau siapa dalangan. Tapi ketika berbicara administratif, seseorang yang dinyatakan misalkan dalam tuntutan, misalkan anggap dia masuk peranan pidana umum tuntutan 5 tahun tidak bisa nyawang, ya udah selesai di situ, tidak bisa diutak-atik. Jadi saya melihat bahwa ini yang dimaksud dengan politik administratif yang harus ditegakkan sehingga kemanfaatan itu dapat dirasakan. Seperti itu barangkali yang saya coba utarakan, karena saya agak terlambat, jadi mohon maaf, maklum kalau mahasiswa banyak tugas-tugas, apalagi dalam kondisi pandemi itu WFH sangat bisa gitu. Nah, seperti itu. Oke, Bapak, ini menarik sekali. Bapak sebagai tadi bahwa saya sebagai seorang mahasiswa nih Pak ya, sebagai seorang siswa. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, sanksi apa sih, sanksi administrasi apa yang bisa berdampak jerat terhadap para pelanggar?
Kira-kira seperti apa nih? Ya kira-kira bikin jerah nih, saya bikin jerah nih supaya nggak terulang, tiap tahun terulang, bahkan dari puluhan tahun terulang terus. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Sebenarnya bukan bertanya sanksi apa yang akan diterapkan, sanksinya sudah bagus. Karena dalam teori Surjono Soekarto mengatakan bahwa faktor penegak hukum itu ada 5. Pertama, hukum itu sendiri. Hukum itu dibuat bukan untuk dilanggar. Nah, ketika hukum dalam determinasi dilanggar, ya begini. Nah, kemudian yang kedua yang lebih menarik adalah penegak hukum. Penegak hukum di kita dalam konteks pemilu kada ya begitu-begitu saja. Idealismenya nggak muncul, nggak seperti semangat mahasiswa yang mau lolos. Kita sering teriak, menyuarakan bagaimana berbicara konteks kepentingan masyarakat terkait penegakan hukum dan keadilan. Yang berikutnya, sarana atau fasilitas. Bagaimana mau menegakkan hukum, sarana saja dalam tanda petik masih perlu dipertanyakan atau diperbarui. Kemudian masyarakat, lingkungannya, dan yang lebih penting adalah faktor budaya. Ya kalau misalkan masyarakat dalam konteks budayanya seperti hari ini, mohon maaf saya menyebutkan masyarakat kabupaten yang misal masih ada longgar, tadi juga sudah dikatakan beberapa narasumber, ketika suara masih bisa dibeli, tiba-tiba ada stiker di bawahnya dan lain sebagainya. Kalau dimensi dalam konteks penegakan sanksi seharusnya sudah dilakukan oleh unsur penegak hukum. Tapi lagi-lagi ini yang dimaksud dengan kategori oknum. Jadi saya sepakat dengan sanksi itu sangat luar biasa. Cuman kan kesadarannya kembali. Karena domain politik itu adalah bagaimana membebaskan, bagaimana memuluskan. Makanya unsur politik ini penting. Semua kajian ilmu ilmiah pasti ada muatan politiknya. Politik ekonomi, politik dagang, politik hukum. Contoh misalkan politik hukum. Kita tahu aturan lalu lintas itu ada 3 lampunya, merah, kuning, hijau. Tapi sesekali, nah ini yang dimaksud dengan politik hukum. Ketika ambulan datang atau rombongan konvoi presiden datang, lampu merah menerobos. Itu yang dimaksud dengan politik hukum. Itu sah. Kenapa demikian? Karena ada nomenklatur yang menyebutkan seperti itu. Nah, saya kira berkaitan dengan sanksi itu sudah saya bilang sudah wah, tinggal bagaimana motivasi kesadaran diri kita secara pribadi maupun kelompok sosial menegakkan persoalan itu. Saya pikir begitu Pak Moderator, barangkali ada yang lainnya, silakan. Ya, terima kasih.